Sahabat Tani, kita ketemu dengan Adi Tani Organik. Sekarang kita akan membahas masalah kesuburan tanaman organik, pengendalian hama, kemudian juga pengairannya. Inilah beliaunya yang punya tanaman padi ini. Ini modelnya apa? Tabela ya. Oh iya, tabela tanam benih langsung dengan menggunakan sistem jajar legowo. Iya. Jajar legowo itu ada berapa jenis? Nah, prinsip jajar legowo itu ada, pada prinsipnya ada dua macam, yaitu jajar legowo belalang dan jajar legowo wayang. Kalau jajar legowo belalang itu renggang sempit. Tapi kalau misalnya dua satu, ada 41 dan sebagainya, itu jajar legowo belalang. Iya. Ada lagi jajar legowo wayang. Kalau wayang itu nyampingnya itu lebar, longgar. Legowo itu kan longgar. Ya. Tapi majunya dalam barisnya itu seperti wayang. Seperti jajar wayang. Oh, seperti ini nih ya. Ini wayang. Ini jajar legowo wayang, jadi rapat, tidak ada gangnya. Iya. Tapi lajurnya tetap nyampingnya tetap minimal 30 atau 40. Ini jenis padi apa ini? Ini padi pandan wangi. Pandan wangi, usia umur 74 hari. 74 hari ya, sudah mulai keluar keluar malainya ini. Oh iya. Ini dulu riwayat pengolahan tanahnya itu gimana? Nah, ini untuk olah tanah sebelumnya kita memaksimalkan sisa tanaman yang sudah pernah tumbuh di sini. Itu kan ada asumsi bahwa pupuk terbaik adalah apa yang terkandung di dalam jaringan tanah itu. Jadi tanaman yang tumbuh di sini ini kita maksimalkan, termasuk rumput liar ya, termasuk rumput liar. Kemarin di sini pernah sebelumnya itu kedelai dan kacang tanah. Oh iya. Ya itu. Jadi kita sebelum olah tanah, sisa-sisa tanaman kedelai dan kacang tanah itu dikembalikan ke lahan. Jadi kompos atau humus ya. Iya. Kalau jadi kayak humus, itu tanaman yang ada di lahan tersebut yang sudah hidup di situ, yang sudah otomatis cocok hidup di sini. Cocok di sini. Pasti cocok karena hidup di sini. Karena hidupnya di sini. Kita tidak mendatangkan dari luar. Itu kan lebih cocok, pasti lebih cocok. Ini yang tidak disadari para petani ya. Seperti itu. Biasanya kalau mau diolah lahannya itu malah dibersihkan, dipinggirkan, dikeluarkan. Diambilkan bahan pupuk yang dari luar, yang belum tentu cocok dengan di sini. Nah, ini yang perlu dipahami ini. Seperti itu. Ini kan sudah cocok di sini karena sudah tumbuh dengan baik di sini. Jadi sisa-sisa hasil panen, iya, sisa tanaman, kemudian rumput-rumput liar yang ada di lahan itu, ya itulah yang cocok untuk humus di lahan tersebut. Jadi tidak perlu mendatangkan dari luar. Terus pengendalian hamanya itu gimana Pak? Untuk hama, ya kita memaksimalkan keragaman hayati yang ada. Secara fitrah padi itu kan pasti ada penggerek batang. Ya, penggerek batang. Terus walang sangit. Walang sangit, wereng. Itu sudah menjadi fitrahnya tanaman padi. Tapi selama agroekosistem ini terjaga dengan baik, keragaman hayati baik fauna maupun floranya itu sudah cukup. Insya Allah kita sudah tidak mengendalikan apa-apa. Kita biarkan aja, sudah sama-sama hidup, sama-sama baik. Hidup berdampingan. Salah satunya seperti lahan ini kebetulan memang sekitarnya itu
sebagai buffer atau pinggirannya itu kan semacam hutan. Ada pisang, ada bambu, ada jati, ada buah-buah dan sebagainya. Yang selatan itu sungai tumbuh-tumbuhan tinggi. Ya seperti itu tinggi. Yang sebelah utara juga sungai dan bambu dan sebagainya. Berarti terisolir. Ya. Alhamdulillah karena memang lahan seperti ini kami tidak melaksanakan pengendalian hama sama sekali. Tidak ada pengendalian. Perlakuan sama sekali tidak ada. Tapi kira-kira ada nggak apa namanya katakanlah ya memang hamanya itu sudah sebenarnya ada apa enggak? Ya, secara fitrah padi itu memang kebawahannya seperti ada. Walang sangit ini ya mulai ada. Terus kemarin wereng itu juga ada. Coba mari kita cari ya. Kira-kira apa yang kita buktikan di tempat ini? Ini. Coba diambil. Oh ya ini wereng. Contohnya wereng. Coba ini di zoom biar. Wereng ini sudah keadaan mati secara alamiah ini. Ini kan sudah tubuhnya sudah penuh dengan jamur. Seperti mumi ya. Iya. Ini otomatis di sini jenis jamur atau istilahnya cendawan itu sudah berkembang dengan baik. Otomatis hama seperti wereng ini tidak akan tumbuh dengan baik juga. Jadi ini ada semacam apa itu? Yang musuh alami itu ada yang predator, ada yang patogen, ada yang parasit. Kalau terjaga dengan baik itu ketiga-tiganya berkembang dengan baik. Itu ada istilah predator. Predator itu pemangsa. Ya, kalau parasit itu menumpang hidup. Kalau patogen membuat sakit seperti ini, akhirnya mati. Kalau parasit numpang hidup, yang ditumpangi mati rusak. Contohnya trichogramma itu numpang hidup di telur penggerek batang. Otomatis telur penggerek batang itu rusak, yang netas itu trichogramma. Oh, yang netas trichogrammanya, yang telur penggerek batang rusak. Ya, jadi yang untuk penggerek batangnya itu otomatis musnah dengan sendirinya. Nah, berarti ya seperti ini ya. Sama ini ya. Ini sama. Nah, ini wereng yang sudah mati. Walaupun kita tidak mengendalikan sama sekali, buktinya juga wereng juga mati seperti ini. Kalau ini apa kira-kira ini? Ya ini juga salah satu mungkin telur ulat ya. Nah ini telur ular. Ulat. Oh iya. Iya ulat. Iya. Jadi tidak jadi menetas. Iya. Seperti jadi mumi seperti ini tadi. Akhirnya yang berkembang biak trichogrammanya. Trichogramma. Iya, trichogramma. Iya. Jadi ini tidak ada pengendalian hama sama sekali. Iya. Sama sekali. Sampai umur hari ini sekian tidak ada perlakuan sama sekali. Ini untuk penambahan pupuk cair juga tidak pernah. Ini nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Jadi istilahnya kita tabur benih, terus kita rekreasi, kembalinya sudah panen. Prinsipnya gitu. Kita berorganik itu juga prinsipnya pekerjaannya cuma tanam sama panen. Nah, jadi ini kalau mau ya pengamatan. Pengamatan itu perlu ya pengamatan. Tapi ini kan perlu proses. Iya. Jadi tanam, panen itu kan prosesnya panjang. Iya. Nah, untuk mengawalinya kan juga harus bersusah-susah. Iya. Betul. Tapi akhirnya kan juga akan memudahkan kita semua. Contohnya, termasuk ini rumput. Gulma ini kemarin ya kita membersihkan ya cuma sambil lalu gitu aja, enggak begitu. Enggak mengeluarkan tenaga yang banyak-banyak enggak. Nah, coba kita lihat pengairannya. Kalau untuk air bisa kita lihat di water treatment aja. Iya. Pengairannya ini dari air irigasi sungai masuk filter dulu.
filter. Ini isinya enceng gondok. Fungsinya apa ini? Fungsinya yaitu untuk paling tidak menetralisir apa yang terbawa di air irigasi. Karena air irigasi ke atas sana kan kita nggak tahu di sana itu ada orang buang apa dan sebagainya. Termasuk apa niku? Mungkin limbah rumah tangga dan sebagainya. Ya, minimal kalau sudah lewat filter semacam ini, air yang masuk ke lahan kualitasnya akan lebih bagus ya. Ini kalau kita pegang misalnya, mungkin lebih rasanya juga beda ya dengan air yang langsung dari sungai itu. Ini lebih baik lagi nanti kalau lahannya itu lebih rendah, kita buat airnya, keluarnya itu bisa mancur seperti lewat saluran gitu, bisa terjun lah ya. Jadi ada aerasi lewat oksigen. Jadi itu berbaur dengan oksigen, itu baru jatuh ke lahan, itu akan lebih bagus lah. Sebenarnya kalau pengairan organik yang baik itu kira-kira TDS-nya itu berapa? Ada ukurannya sendiri? Secara itu belum ada ketentuan seberapa, itu enggak. Tapi ada ketentuan dari LSO, lembaga sertifikasi organik, itu minimal harus ada filter. Ada filter. Ya, seperti ini sudah cukup. Nanti seandainya kita ada perlakuan, ada filter yang kedua yang akan lebih bagus lagi. Alhamdulillah seperti ini aja juga sudah bagus. Ya. Ini sudah memenuhi standar SNI. Karena memang lingkungan kita kan yang sebelah kan masih masih kimia konvensional. Ya. Jadi kita perlu untuk memproteksi agar lahan kita proteksi, agar baik lahannya maupun airnya dan sebagainya. Sehingga udara di atasnya ini juga kita proteksi, ada buffer, ada pagar keliling. Sehingga hasil tanaman itu nanti dikatakan sehat. Iya. Coba kita cek, kita bandingkan dengan air mineral, air yang diminum. Iya, air kemasan. Air kemasan. Bentar. Saya siapkan. Ini air mineral yang siap diminum. Cuma kita cek TDS-nya kira-kira berapa. Untuk TDS itu kan ukuran kan ppm 4 per million, jadi per 1 juta. Jadi ini 0,112. Sudah. Angkanya sudah kelihatan. Jadi 112. Ini untuk air mineral, air minum. Nah, kemudian kemasan. Kita cek yang air ini. Barangkali Pak, kita ada dekatan apa jauh apa? Kita masukkan. Lupa, hampir 0,17. 0,17. Tadi 0,2. Ya, itu kan berarti hampir mendekati. Jadi yang masuk ini filter ya. Nah, jadi mendekati segar lah ini. Dengan air mineral tadi. Beda koma, 0, sekian gitu. Ini kalau dulu bapak-bapak kita atau mbah kita kan belum banyak residu kimia ya. Oh iya. Kalau di sawah haus itu biasanya topinya minum ya dari air.
Ya seperti itu. Ini ternyata beliau-beliau juga tidak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau sekarang ya bermasalah, wong banyak. Kita lihat aliran yang di sana itu ngeri melihatnya ya. Apapun sampah masuk ke sungai sekarang. Tapi kalau sudah lewat ini, insya Allah kualitasnya lebih baik. Minimal ini kan lebih baik. Iya. Jadi diserap oleh tanaman sehingga untuk membantu tingkat kesuburan atau kesehatan tanaman itu sendiri. Sahabat Tani, itulah bincang-bincang Aditani Organik dengan Bapak Muawin, pembudidaya tanaman sehat Desa Brenggolo, Kabupaten Kediri. Ini lahannya sudah full organik. Yuk kita belajar bersama-sama, kita gerakkan berorganik untuk untuk menciptakan hasil tanaman sehat yang kita makan harus sehat, sehingga kita dan generasi mendatang akan tetap sehat. Terima kasih.